Boleh diceritain nggak tuh Pak, kulturnya tuh seperti apa dan bagaimana gitu penerapannya di PENS ini? Jadi pendidikan formal non formalnya itu kita memang pusatkan di laboratorium. Jadi di dalam lab itu ada peralatan, ada dosen, ada mahasiswa. Mereka berada bersama-sama di lab itu untuk ya melakukan sesuatu. Bahasa Surabayanya nguprek ya gitu. Jadi mereka bongkar apa. Dan kegiatan itu hidup dari mulai pagi sampai malam ya gitu. Bahkan di kami itu banyak sekali ya mahasiswa itu yang memang betah di kampus karena memang kulturnya memang asik ya gitu. Jadi mereka itu ke lab-lab ya, kemudian mereka itu ikut berbagai macam proyek, ikut berbagai macam penelitian ya, kemudian membuat produk inovatif ya. Sebagian nguprek tentang kompetisi ya. Jadi itu suasana itu hidup ya sejak awal sampai sekarang ya. Jadi suasananya itu menyenangkan karena banyak prakteknya juga ya, dan mahasiswa sangat terlibat dalam praktek tersebut ya Pak. Nah itu kan berarti PENS ini sangat mengadopsi kultur dari pembelajaran di Jepang gitu ya Pak. Kira-kira apa sih bedanya dengan pembelajaran di Indonesia secara keseluruhan? Ciri khas yang tampak beda sekali itu ya, mereka kalau kuliah teori ya mereka ke ruang kelas, habis dari ruang kelas mereka kembali lagi ke lab ya gitu. Dan itu tipikal mereka. Bahkan kalau kuliah udah selesai misalkan ya pada siang atau sore hari, mereka tuh nggak pulang ke rumah, mereka tuh beraktivitas di lab ya, itu bersama teman-temannya gitu. Nah ada juga yang kita sediakan juga aliran kita memberikan aliran kreativitas mereka itu ke unit kegiatan kemahasiswaan yang berupa saintifik ataupun non saintifik yang terkait dengan sosial budaya. Nah mereka juga potensi mereka, kreativitas mereka itu bisa tersalurkan di situ. Jadi itu ya mereka betah di situ. Nah sampai sore, kemudian lanjut sampai malam ya. Kemudian sebagian mereka menginap di lab ya. Saking sukanya dengan praktek gitu ya Pak. Nah berarti memang di PENS ini lebih banyak ruangan labnya ya Pak daripada ruang kelasnya Pak? Betul, lebih banyak ruang labnya. Jadi aktivitas mereka itu yang memang lebih banyak berada di lab-lab itu. Dan alhamdulillah ya kegiatan-kegiatan mereka yang dulunya itu cuman menyalurkan potensi mereka, ya minat mereka, ya sekarang memang terbantu dengan MBKM. MBKM. Dengan MBKM itu malah bisa diformalkan menjadi SKS ya. Gitu. Jadi kami sudah menerapkan MBKM itu, bahkan di tahun ajaran baru ini kami menerapkan full untuk 3 semester itu yang jadi di MBKM. Malah tersalurkan. Hasil kerja mahasiswa nggak cuman jadi pembelajaran buat mereka aja, tapi menjadi SKS juga ya Pak ya. Betul, malah bisa dilegalkan jadi SKS ya. Gitu. Boleh diceritain nggak Pak jumlah perbandingan antara lab dengan ruangan kelasnya? Di sini sekitar 70% itu lab ya. Jadi kita punya lab itu sebanyak 78, ruang kelas itu ada sekitar 30-an. Jadi lebih banyak labnya malah daripada kelasnya. Gitu. Kalau untuk latihannya sendiri nih Pak, pembelajaran dalam bentuk latihan yang kayak tadi kan ada bongkar pasang gitu, itu bedanya apa sih Kak kalau di PENS sama di politeknik lain gitu? Kalau di kami memang kami menginginkan itu adanya alih transfer teknologi ya gitu. Jadi kita memang ingin membenamkan teknologi kita itu ya ke semua lini gitu. Jadi sekalipun kita tidak bisa buat ya gitu. Jadi ada barang sesuatu kemudian kita bongkar, kita reverse ya, kemudian kita buat yang versi baru ya gitu. Kemudian yang lainnya itu adalah ya, kebetulan kita terdongkrak ya literasi ilmiah kita cukup bagus ya di PENS itu. Artinya akses terhadap publikasi internasional baik itu jurnal ataupun seminar itu memang kita buka ya untuk semua sivitas akademika, dosen dan mahasiswa. Nah, jadi dari situ mereka membuka referensi dan sebagainya sehingga mereka up to date ya terhadap teknologi. Nah, kemudian mereka dengan budaya LBI itu mereka bawa ya. Kemudian nguprek di situ untuk membuat sesuatu ya. Kemudian dipublikasikan itu. Nah, di kami itu kami tidak membedakan adanya publikasi jurnal dan HKI ya. Kekayaan intelektual ya. Karena dua-duanya bisa berjalan seiring sebenarnya. Gitu. Jadi di kami itu publikasi kami itu lumayan tertinggi ya,
di paten juga pengajuan paten kami lumayan tertinggi. Tuh. Jadi hanya beda gaya penulisan saja. Tapi intinya adalah kegiatan untuk berinovasi itu tetap bisa kami pertahankan sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, terus kalau ini Pak terkait dengan energi terbarukan nih, kan sekarang tuh di Indonesia lagi dicanangkan untuk beralih ke energi terbarukan. Nah, kalau di PEN sendiri gimana tuh Pak pengembangannya? Jadi mainan kami banyak sekali ya. Secara formal kami punya program studi sistem pembangkit energi. Tuh. Nah, teman-teman dosen yang afiliasinya di situ itu memang kepakarannya di bidang pembangkitan energi. Mainannya banyak ya, dari mulai renewable energy maupun non renewable energy. Renewable energy juga macam-macam ya di situ. Ada yang bentuknya marine, ada yang bentuknya biodiesel, ada yang bentuknya itu solar ya. Ada yang bentuknya ya dari zat-zat chemical ya. Semacam bioenergi begitu ya. Jadi mainan teman-teman begitu. Ada juga yang angin, turbin angin ya gitu. Jadi kami terfasilitasi dengan beberapa lab yang khusus tentang energi gitu. Jadi dan itu. Bahkan di sini juga sudah ada jurusan khususnya ya Pak untuk energi terbarukan. Ada. Jadi di diploma 4 ya sarjana terapan itu kami punya prodi sistem pembangkit energi. Kemudian di pasca sarjana sendiri kami punya 2 lab yang hubungannya dengan energi, yaitu ada lab yang khusus tentang renewable energy, ada lab yang khusus tentang non renewable energy. Tuh, di gedung pasca sarjana. Ya. Nah, terus renewable energy yang ada di PEN ini juga sudah digunakan sendiri oleh mahasiswanya ya Pak. Ya. Kayak tadi solar panel gitu ya, boleh diceritain nggak tuh Pak gimana penggunaannya? Jadi mereka sebenarnya saluran mainannya banyak ya. Jadi mereka bisa mainan grid ya, grid teknologi ya gitu. Tadi kita lihat di lantai 4 itu berjejer ya solar panel, kemudian kita hubungkan ya, kemudian kita mainkan mereka sebagai bentuk grid ya untuk kita konversi menjadi energi tertentu. Ada juga mainan yang turbin angin, itu juga buatan sendiri ya. Buatan sendiri ya, kemudian kita instalasi ya. Kemudian ya bahkan kita juga membantu ada desa binaan ya. Itu di Madura ya, kita bawa renewable energy kita ke sana ya. Itu terpasang di sana ya untuk membangkitkan energi yang ada di sana, energi listrik yang ada di sana. Terus ada juga ya yang kami bermain di marine renewable energy ya, mendayagunakan arus laut ya, itu untuk membangkitkan energi. Jadi sebenarnya mahasiswa di kami itu tinggal memilih ya, mereka kepingin ya masuk ke lab yang mana untuk bisa berkreativitas itu. Jadi mereka tinggal memilih ya, di situ nanti ada pakarnya, ada dosen-dosen yang punya spesialisasi di situ. Kalau boleh tahu yang di Madura itu yang dibawa jenis apa ya renewable energy-nya Pak? Yang itu yang solar panel ya. Kemudian yang generasi kedua yang mau kita coba itu yang dari arus ya laut itu, arus bawah laut itu. Berarti gitu. Udah kepake juga bagi masyarakat gitu ya Pak ya? Terpakai. Terus kedepannya harapan Bapak bagi renewable energy ini kayak gimana tuh Pak? Harapan kedepannya kan sekarang masih jarang banget ya Pak, dan bahkan orang-orang mungkin beranggapan itu mahal dan segala macam gitu. Gimana Pak menurut Bapak? Jadi memang di kami itu ya bahkan ya kami merencanakan di tahun 2024 itu untuk mendirikan satu program studi khusus tentang ya energi teknologi itu sebagai kelanjutan jenjang penelitian dari teman-teman yang ada di sarjana terapan sistem pembangkit energi ya. Dan rencananya kami juga di tahun 2024 itu ingin mempersiapkan satu riset center yang terkait dengan energi teknologi itu. Karena kaitannya ya ke depan masalah krusial itu kan di energi ya itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa ya berkontribusi untuk bisa memanfaatkan ya dan mengembangkan teknologi yang seputar energi itu ya. Ya harapannya ya kita sekarang punya beberapa lulusan S3 yang memang kaitannya dengan bidang mereka di energi, baik yang renewable ataupun yang non renewable. Ya harapannya lab itu bisa dikelola dengan baik ya. Itu begitu SDM ya persyaratan untuk bisa mendirikan research center itu terpenuhi, kami rencanakan di tahun 2024. Gitu. Baik Pak.
Nah terus itu kan tadi harapan untuk renewable energy. Kalau harapan terhadap PENS-nya sendiri gimana nih Pak ke depannya nih? Jadi PENS yang sekarang sudah bermain, ya mulai bermain di level internasional ya. Kami di capaian 2021 kemarin ya itu menurut Shimagu Institution Ranking kami tercatat sebagai politeknik ya nomor 1 ya di bidang teknik di Asia ya gitu ya. Dan juga untuk kategori inovasi kami tercatat di Shimagu Institution Ranking itu sebagai kampus ya nomor 1 untuk kategori inovasi ya. Itu. Nah, kami bersyukur atas capaian itu, tapi tantangan ke depan ya justru makin berat ya buat kami karena itu jejaring itu ya itu sangat penting. Sehingga sekarang kami itu beralih shifting ke pola manajemen yang kooperatif ya. Karena kami melihat bahwa ke depannya itu kami tidak bisa bermain sendiri. Justru yang kita kembangkan adalah sinergi dengan pihak-pihak lain yang punya uniqueness masing-masing. Nah, kami sekarang mulai merambah ke level internasional dengan mengadakan jejaring, membangun jejaring internasional untuk berbagai bidang. Yang sudah terbentuk ya itu macam-macam ya, terutama di IT memang sudah terbentuk lama. Kemudian di elektronika sudah terbentuk lama. Nah, tinggal bidang-bidang baru yang seputar energi, kemudian teknologi EV ya. Itu yang kami baru ingin menjajaki ya gitu. Nah, terkait dengan yang tadi energi, kami juga baru saja ingin menyumbangkan kontribusi kepakaran kami itu di teknologi EV itu dengan pihak industri ya pastinya, tapi juga ada pihak luar yang akan kita gait untuk bisa berkolaborasi. Nah, kedepannya ada beberapa partner dari Inggris yang siap untuk bisa berkolaborasi dengan kita untuk membuat sesuatu ya kendaraan transportasi yang terkait dengan EV. Ya, mainannya bisa banyak, ada bentuknya bis, ada bentuknya sepeda motor, bentuknya itu sepeda ya, gitu. Jadi itu jejaring internasional yang kita kembangkan ya. Ya, berarti untuk kedepannya bakal mengembangkan di electric vehicle-nya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada pesan-pesan sedikit nih buat sobat vokasi yang mungkin lagi lagi mencari jati dirinya di vokasi. Mungkin akan ada juga, aduh gimana ya untuk mengerjakan proyek segala macam yang mahasiswa baru segala macam. Oke, vokasi itu pendidikan istimewa. Ya, karena memang didesain ya itu ya dia harus dekat dengan dunia real, dunia luar ya, harus dekat dengan masalah untuk bisa diselesaikan ya. Jadi sebenarnya pendidikan yang ada di vokasi, pendidikan yang sangat istimewa, gimana mahasiswa itu berinteraksi langsung dengan masalah untuk menyelesaikan masalah ya, dengan dibantu ya tenaga pendidik yang ada di sana. Jadi sobat vokasi ya, vokasi itu istimewa. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga PENS semakin sukses ke depannya.